Selamat sore teman-teman. Puji Tuhan kita dipertemukan lagi di ibadah CMC ini. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami lagi di gereja ini untuk ber-CMC. Mohon supaya Engkau menyertai ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan bawa kami supaya mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Mars CMC kita. Kita akan menyanyikan lagu ini sebanyak 2 kali. Kedua kita akan menyanyikan lagu nomor 214, Mengikut Yesus Keputusanku. Pujian terakhir kita akan menyanyikan lagu nomor 136, Saat Ia Kembali. Seperti
akan membacakan pengumuman. Pengumuman pertama, puji Tuhan hari ini kita bisa berkebaktian CMC seperti biasa di gereja. Kedua, semua diwajibkan untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ketiga, hari Minggu tanggal 31 Oktober tahun Tuhan 2021, gereja akan memperingati HUT gereja dan Hari Reformasi Gereja. Diharapkan semua bisa datang dan mengajak teman-teman dan keluarga untuk beribadah. Bagi yang mau dijemput, boleh hubungi lause-lause dan atau angkat tangan yang bagi mau yang didata. Siapa yang mau dijemput boleh angkat tangan. Tes. Yang mau dijemput tolong angkat tangan. Biar kita jemput. Kebaktiannya jam 9 pagi. Jadi sebelum jam 9 udah harus siap-siap. Jam 8. Masih ada? Coba tolong angkat tangan. Angkat lagi, jangan turun. Berikutnya, bagi yang pertama kali hadir, boleh bangkit berdiri. Apakah ada yang baru pertama kali datang? Lalu bagi anak yang kelas 3 SD, minggu depan udah boleh ikut ibadah CMC. Bagi yang punya adik atau teman-teman boleh ajak minggu depan. Yang terakhir, saatnya kita akan pindah kelas. Untuk yang kelas SMP dan kelas 2. Untuk yang kelas SMP kelas 2 bisa menuju aula. Untuk yang di bawah SMP kelas 2 dari kelas 4 sampai kelas 7 tetap di ruangan ini. Oke. Anak-anak yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Mari kita membuka Alkitab dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-30. Kita baca bersama-sama ya. Injil Lukas
pasal 16 ayat 16 dari pasal 4 sampai 30 ya. Kita baca bersama-sama bagian ayat yang ganjil atau gasal ya. Ayat yang genap ya, ayat 16 sebelah kanan saya. Nanti ditanggapi ayat 17 sebelah kiri. Ya, demikian sampai selesai. Ya, jadi di sini baca ayat 16, 17, 18, 19, 20 sampai ayat 30. Ya, 30-nya sama-sama. Kita mulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke dalam rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Sini ayat 17. Kepadanya sebelah kiri 1, 2, 3, 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada ditulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini putra Yusuf? 23. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu. Ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Sama-sama mereka bangun lalu menghalau Yesus ke luar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Terpujilah Tuhan, dan diberkatilah kita ya yang diberi kesempatan membaca dan dapat merenungkan dan menjalankan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada sore ini kami kembali mengucap terima kasih
sebab Engkau memberikan kami napas kehidupan, dan Engkau juga telah mengumpulkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami adalah orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Kami sudah berdosa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon belas kasihan Engkau. Kami mohon Engkau dengan darah Putra-Mu Tuhan Yesus menghapuskan semua dosa-dosa kami. Dan kami juga berdoa, berikanlah kami hikmat dari Roh-Mu yang kudus, sehingga pada saat ini kami dapat belajar firman-Mu, dan berikan kami kekuatan untuk mengerti, untuk melakukan, dan menjadi murid dan saksi Tuhan Yesus yang memuliakan nama Engkau. Demikianlah Bapa, kami berdoa dan mengucap terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, tadi lupa disampaikan ya oleh liturgos bahwa kita harus menonaktif handphone kita ya, kalau ada yang membawa handphone ya, supaya tidak mengganggu ya jalannya CMC ya. Karena anak-anak sebagian ada yang bawa HP ya, tolong di nonaktifkan dulu. Nah, kita akan belajar hari ini tentang Tuhan Yesus ditolak. Ya, ditolak. Di mana dia ditolak? Di tempat yang bernama Nazaret. Ya, Nazaret itu di tanah Galilea. Nah, judul yang lain itu adalah anak ayam ya, mati di lumbung padi. Padinya begitu banyak, tetapi anak ayamnya nggak mau makan padi, sehingga padinya itu tidak dimakan oleh anak ayamnya mati kelaparan. Nah, nanti kita lihat ya kenapa bisa begitu. Kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus datang ke Nazaret, itu dikatakan tempat dia dibesarkan. Jadi waktu Yesus sudah pulang kembali ya ke tanah Israel, Tuhan Yesus itu tidak tinggal lagi di kota Bethlehem ya, tempat dia lahir. Karena Yusuf dan Maria takut kepada Raja Herodes yang sebenarnya sudah mati, tetapi putra Raja Herodes menggantikan bapaknya yang jahat, yang membunuh bayi-bayi ya di kota Bethlehem, sehingga sebelumnya Herodes tahu di mana Tuhan Yesus tinggal. Malaikat Tuhan sudah mengatakan kepada Yusuf dalam mimpi, malam ini cepat-cepat bawa bayi Yesus pergi ke Mesir. Jadi Yusuf cepat-cepat membawa bayi Yesus bersama Maria ibunya pergi ke Mesir. Dan setelah Tuhan Yesus tinggal di Mesir, dan malaikat datang lagi dalam mimpi kepada Yusuf, "Hai Yusuf, sekarang kembali kamu ke tanah Israel." Kenapa? Karena Herodes yang mau membunuh bayi Yesus sudah mati. Kok bisa mati? Tuhan yang menghukum dia mati. Jadi Yusuf membawa bayi Tuhan Yesus bersama ibunya Maria kembali ke tanah perjanjian, tanah Israel. Tetapi dia mendengarkan, Herodes memang mati. Raja ini jahat sekali loh. Barang siapa yang mau merampas ya kedudukannya sebagai raja, semuanya dia bunuh. Dia mendengarkan ya ada gosip istrinya mau merampas kedudukannya, istrinya pun dibunuh loh. Dia mendengarkan ya anaknya mau merampas kedudukannya sebagai raja, anaknya pun dibunuh. Ini raja jahat yang bernama Herodes. Herodes. Kamu pernah dengar nggak nama orang Herodes? Di kawan-kawan kamu ada yang nggak namanya Herodes? Gak ada yang mau. Karena orang jahat, mana ada orang tua mau kasih nama anaknya Herodes? Gak ada. Jadi waktu kembali ke tanah Israel mendengarkan putranya Herodes menjadi raja menggantikan bapaknya yang jahat. Jadi Yusuf tidak berani kembali ke kota Bethlehem. Kemana dia pergi? Kota yang jauh dari Bethlehem, kota yang jauh dari Yerusalem. Zaman dulu nggak ada mobil, nggak ada pesawat. Jadi kalau dari Nazaret jalan kaki ke kota Yerusalem itu 12 hari. Jauh nggak? Jauh sekali. Jadi Tuhan Yesus itu tinggal di Nazaret, dia dibesarkan di situ sampai Tuhan Yesus berumur 30 tahun. Berapa tahun? 60
Nah, baru Tuhan Yesus keluar melayani. Kenapa 30 tahun? Karena Tuhan Yesus itu nabi, karena dia adalah imam, dia adalah raja. Dia harus mulai melayani umurnya 30. Umurnya berapa? 30. Jadi dia dibesarkan di Nazaret itu kurang lebih 20 tahun. Nah, seperti kebiasaan, kalian punya kebiasaan tidak? Sebelum pandemik, kalian punya kebiasaan setiap hari Kamis jam berapa kalian ke CMC? Waktu dulu jam 5 atau jam 6? Dulu loh. Siapa yang bilang jam 5 angkat tangan? Siapa yang bilang jam 6? Iya, Kamis jam 6. Itu sebelum pandemi ya. Tapi sekarang menjadi hari Jumat jam 4. Nah, nanti kita lama-lama punya kebiasaan. Tapi kebiasaan Tuhan Yesus di sini pada hari Sabat. Sabat itu hari apa? Hari Sabtu. Zaman dulu itu hari Sabtu. Kalau sekarang Sabatnya hari Minggu. Yesus pergi kemana? Dia pergi ke rumah pertemuan. Yang dalam bahasa Alkitabnya itu sinagog. Sinagog, tempat orang bertemu. Jadi Tuhan Yesus masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi pada hari Sabat. Nah, dia di situ berdiri seperti sekarang saya berdiri ya. Nah, waktu Tuhan Yesus berdiri, kenapa dia berdiri? Sebenarnya semua orang disuruh berdiri. Kenapa? Karena ada acara penting berikutnya di rumah sinagog, yaitu tiba saatnya membaca firman Tuhan. Tiba saatnya apa? Membaca firman Tuhan. Jadi waktu membaca firman Tuhan, semua orang berdiri. Ya, berdiri. Kenapa berdiri? Waktu kalian upacara di sekolah, berdiri atau duduk? Berdiri. Kenapa berdiri? Pak guru, Bu guru ada menjelaskan enggak kenapa upacara itu harus berdiri? Tidak boleh duduk, tidak boleh nyantai, apalagi berbaring. Kenapa berdiri? Apa? Supaya apa? Tertib. Ya, tertib juga, betul. Apalagi selain tertib? Hormat. Bagus. Hormat. Ya kan? Hormat. Ya, harus berdiri dan semuanya hormat. Tidak boleh main-main seperti sekarang kan? Kita membaca firman, kita mendengarkan firman, harus duduk tadi dengan tertib. Harus duduk dengan hormat. Jadi mereka berdiri dan pembacaan Alkitab ya di dalam Perjanjian Lama itu berdiri, dapat kamu lihat di Perjanjian Lama itu ada di 1 Raja-Raja dan Nehemia. Gampang ingat ya. Pasal 8. Kalau kamu ditanya, kenapa Tuhan Yesus dan orang Yahudi waktu mereka membaca firman Tuhan, kitab suci berdiri di mana? Di Perjanjian Lama sudah ada. Contohnya di mana? 1 Raja-Raja pasal 8, Nehemia pasal 8 ya, di rumah dibuka ya. Jadi untuk membaca kitab suci dan kepada Tuhan Yesus diserahkan itu kitab Nabi Yesaya. Zaman dulu tidak ada buku seperti ini. Tidak ada buku ya. Jadi waktu itu yang diterima oleh Tuhan Yesus itu adalah gulungan kitab. Jadi digulung ya, seperti kain itu digulung ya. Belum ada kertas yang bisa dijilid menjadi buku. Belum ada. Jadi seperti apa? Ya, seperti kulit yang panjang yang dijahit digulung dia. Digulung. Kalian pernah lihat orang main layang-layang? Ah, itu benang digulung. Kalau ini bukunya digulung. Bukunya apa? Digulung saking panjangnya. Kenapa benang itu digulung? Karena panjang. Dan ini kitab juga panjang ya. Panjangnya bisa 20 meter dari sana ke sana. Panjang nggak bukunya? Kira-kira bisa dilipat nggak? Susah. Jadi caranya supaya gampang dibuka, ditutup, digulung.
Nah, di rumah pertemuan orang Yahudi, mereka punya kebiasaan ya, mempunyai jadwal membaca kitab-kitab tertentu. Dan pada saat Tuhan Yesus ya masuk ke sinagog itu pada hari Sabat, mereka sampai kepada sebuah kitab nabi yang bernama Nabi Yesaya. Ya, kalian tahu kan Nabi Yesaya? Nah, Nabi Yesaya itu hidup 750 tahun sebelum Yesus lahir. Berapa tahun? Ya, Nabi Yesaya itu hidup 750 tahun sebelum Yesus lahir. Dan waktu Yesus ya diberikan kitab Nabi Yesaya, dikatakan di situ dia membuka dan dia sampai kepada satu tempat yang bernama Yesaya yang sekarang kita kenal, Yesaya pasal 61. Yesaya itu ada 66 pasal ya. Ini sampai pasal 61. Pasal berapa? Nah, ini yang saya tunjukkan adalah bahasa Ibraninya. Bahasa apa? Bahasa Ibrani. Nah, yang Tuhan Yesus baca itu dalam bahasa Ibrani ya. Yang tadi kita baca dalam bahasa Indonesia. Nah, kira-kira yang warna putih itu bahasa Ibrani ya. Kalian pernah lihat bahasa Ibrani? Siapa yang belum pernah melihat bahasa Ibrani? Oh, rata-rata belum ya. Kamu tahu nggak bahasa pertama di dunia itu bahasa apa? Bahasa Ibrani ya. Bahasa pertama di dunia bahasa apa? Ibrani. Adam dan Hawa berbicara dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Nah, ini bahasanya ya, saya tunjukkan supaya kalian tahu. Nah, Yesaya 61 ini. Oke. Nah, isinya apa? Roh Tuhan ada padaku. Ya. Kemudian dikatakan karena Dia Allah Bapa telah mengurapi aku untuk memberitakan Injil kepada orang miskin. Nanti saya jelaskan. Jadi Allah Bapa telah mengutus Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang yang remuk lubuk jantungnya, untuk memberitakannya pembebasan kepada orang-orang yang tertawan dan memulihkan penglihatan kepada orang buta, untuk membebaskan mereka yang terluka, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Nah, anak-anak, kalau kalian melihat Tuhan Yesus, ya, kalian tahu nggak? Tuhan Yesus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Allah itu satu ya. Allah ada berapa? Satu. Ada berapa pribadi? 3. Yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ini kalian harus bisa menggambar ini ya. Ya, bisa menggambar ini Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi begini, Tuhan Yesus waktu dia di bumi, ya, di bumi, kenapa kita percaya dia sebagai Allah? Kenapa? Karena ada 2 saksi. Ada berapa saksi? 2 ya. Harus ada 2 saksi. Jadi waktu Tuhan Yesus itu dibaptis, waktu dia diurapi, dibaptis, itu ada suara dari sorga, yaitu suara Allah Bapa yang berkata, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Itu Bapa bersaksi. Kalau hanya ada 1 saksi, itu tidak cukup anak-anak. Bisa saksi palsu. Alkitab mengatakan harus ada 2 saksi. Nah kemudian ya, langit yang terbuka itu, Yohanes Pembaptis melihat ada Roh Kudus turun dalam bentuk apa? Burung merpati. Dalam bentuk apa? Burung merpati ya, turun ke atas Tuhan Yesus. Nah, burung merpati itu lambang dari Allah Roh Kudus yang menyertai Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus selama melayani di muka bumi, ya, dia disertai oleh Allah Roh Kudus. Makanya yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, ya, kalau kita lihat di sini, Roh Tuhan ada padaku. Dan pada saat Yesus dibaptis, ya, dibaptis,
dengan air oleh Yohanes Pembaptis, itu Tuhan Yesus itu diurapi ya oleh Roh Kudus. Kenapa diurapi? Ya, Roh Kudus tinggal di atas Tuhan Yesus. Dan waktu Yesus selesai dibaptis, kalian tahu apa yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada Tuhan Yesus? Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, di padang gurun dikatakan Tuhan Yesus itu tidak makan selama 40 hari 40 malam. Ya, jadi Tuhan Yesus disertai Allah Roh Kudus. Nah, kenapa Roh Kudus ya menyertai Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus dikirim ya, satu, untuk memberitakan kabar baik. Apa itu kabar baik? Injil. Apa itu Injil? Injil itu ada 4 buku. Injil ada 4 buku, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Kenapa 4 buku? Injil Matius menyaksikan Yesus adalah raja yang mengalahkan apa? Maut. Mengalahkan apa? Maut. Injil Markus mengajarkan kita Yesus adalah hamba, budak. Matius lambangnya singa, Markus lambangnya banteng, sapi yang dipakai untuk membajak. Injil Lukas, Yesus itu manusia sejati. Dia betul-betul Allah, tapi sudah menjadi manusia. Dia dengan ya sebutan di Injil Lukas, putra manusia. Putra apa? Putra manusia. Dari begitu banyak ya gelar Tuhan Yesus ya. Ada satu yang paling sering disebut di Injil Lukas, putra manusia. Kenapa dia Allah mau jadi manusia? Saya tanya kalian, kenapa? Kenapa Yesus mau datang ke bumi jadi manusia? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia jadi manusia, dia tidak bisa mewakili manusia. Bisa nggak mewakili manusia? Tidak bisa. Kenapa dia mau mewakili manusia? Untuk apa? Ya, untuk melaksanakan semua perintah-perintah Bapa tanpa cacat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, dia mewakili kita manusia mati di atas kayu salib. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Kenapa? Karena dia mewakili kita mati untuk dosa-dosa kita. Waktu Yesus disalib, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Darahnya mengalir karena tangan kakinya dipaku, lambungnya ditusuk tombak, keluar darah. Darah Yesus apa gunanya? Menghapus dosa seluruh dunia, khususnya kita yang percaya Yesus. Tetapi Yesus bukan hanya mati loh. Kalau dia hanya mati itu percuma. Tapi dia dikubur langsung pada hari Jumat, pada hari Sabtu sudah 2 hari, pada hari Minggu sudah berapa hari? 3 hari. Sesuai dengan kitab suci, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Bangkit sehingga kubur Tuhan Yesus itu kosong. Kalian tahu nggak di daerah ini begitu banyak kuburan? Tahu nggak? Tahu ya. Apa isi dalam kuburan? Mayat. Kalau kubur Yesus kosong. Kenapa kosong? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia menampakkan diri pada murid-muridnya selama 10 kali 40 hari, kemudian dia naik ke sorga. Nah, itulah berita gembira ya, dia akan kabarkan Injil, berita gembira bahwa dia sudah mengalahkan maut. Mengalahkan apa? Maut ya. Sehingga kalau kita percaya Yesus, nah kita akan diberi ya hidup yang kekal seperti Tuhan Yesus. Jadi Yesus memberitakan Injil, kabar baik kepada orang miskin. Yang kedua ya, Tuhan Yesus akan menolong kalau kita itu kecewa. Kecewa. Pernah kecewa enggak? Pernah. Siapa yang bisa menolong kalian waktu kalian kecewa? Siapa? Tuhan Yesus ya. Yang ketiga, dia ingin membebaskan orang yang ditawan oleh dosa.
Kamu tahu nggak, walaupun kita ini bukan masuk penjara, kita itu seringkali dibelenggu ya. Dibelenggu oleh apa? Dosa. Apa yang membelenggu kita? Anak-anak tahu nggak? Saya sering datang ke rumah anak-anak, papa mama kalian sering bilang, oh anak-anak sekarang suka main game, sampai tak tahu waktu. Jadi, nah siapa yang bisa membebaskan kita dari kebiasaan buruk itu? Tuhan Yesus. Anak-anak ingat ya, kalau main game harus ada waktunya ya, tidak boleh sampai tidak tahu waktu. Mengerti? Ya, jadi kemudian Tuhan Yesus membuat mata orang buta melihat. Membuat apa? Mata orang buta. Kalau kamu baca Injil Yohanes pasal 9, ada orang yang lahir matanya buta loh. Tuhan Yesus sembuhkan loh. Kenapa Tuhan Yesus bisa membuat mata orang buta menjadi bisa melihat? Kenapa? Karena Dia adalah yang membuat tubuh kita. Siapa yang buat tubuh kita? Tuhan Yesus. Jadi Dia bisa membuat mata orang buta menjadi melihat. Dia bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang mati pun Dia bisa bangkitkan dari orang mati. Kemudian Tuhan Yesus ya membebaskan orang-orang yang tertawan, yang terluka, yang terakhir ya, Dia mengumumkan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Apa itu? Nah, di Israel mereka itu pada tahun ke-50 ya, itu membebaskan ya para budak. Dibebaskan. Itu namanya tahun Yobel, anak-anak. Tahun apa? Yobel. Kenapa tahun Yobel? Tahun Yobel ya. Yobel itu kalau ada orang berhutang, nggak mampu bayar hutang, apa yang terjadi? Jadi orang yang berhutang itu harus menjadi budak untuk orang yang memberikan hutang. Ya, sampai berapa tahun? Ya, sampai 7 tahun. Kemudian tahun ke-7 dia tidak boleh lagi dikerjakan sebagai budak, tapi harus dibebaskan. Di mana? Dibebaskan. Nah, sekarang Tuhan Yesus ingin membebaskan kita dari apa? Dari apa? Dosa. Dosa itu apa saja? Dosa pikiran, pikiran jahat, membenci orang, dosa tidak? Dosa. Dosa perkataan, kata-kata kotor, mengucap nama Tuhan dengan sembarangan, alamak. Ada nggak alamak? Tidak ada. Yang ada adalah Allah Bapa, ya nggak ada alamak. Nggak boleh sembarang bilang ya. Dosa perbuatan. Apa itu dosa perbuatan? Banyak ya. Kalau kalian ya hari Minggu tidak mau ke gereja, itu sudah dosa. Hari Minggu tidak ke gereja, dosa tidak? Dosa. Nah, jadi banyak ya dosa-dosa itu harus dibebaskan ya oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Dan setelah Tuhan Yesus ya selesai membaca kitab Nabi Yesaya pasal 61, dia menutup buku. Jadi waktu dia menutup buku, sebenarnya dia bagaimana? Menggulung buku itu, dan buku itu diserahkan kepada pelayan yang menjaga buku itu. Ya, kalian punya Alkitab nggak di rumah? Ya, yang punya Alkitab harus dibawa. Dan kalian tahu nggak? Ini sangat berharga ya. Zaman dulu Alkitab itu tidak ada di rumah orang-orang loh. Alkitab ini hanya ada di gereja. Ada di mana? Di gereja. Dan mereka kalau mau ya belajar Alkitab harus datang ke sinagog ya untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasannya. Jadi setelah Yesus ya menyerahkan gulungan kitab itu, kemudian dia duduk. Tuhan Yesus apa? Duduk. Jadi waktu Tuhan Yesus duduk, apakah orang-orang itu ikut duduk? Enggak. Ya, zaman dulu begini loh. Jadi waktu membaca Alkitab semua berdiri. Semua apa? Berdiri. Jadi waktu selesai membaca, yang mau mendengarkan penjelasan Alkitab itu harus berdiri juga. Yang menjelaskan itu justru dikasih kursi untuk duduk. Yang mendengarkannya berdiri. Kalau sekarang terbalik kan? Saya berdiri, kalian duduk kan? Kalau zaman dulu bagaimana? Yang mau mendengarkan
berdiri, yang menjelaskan duduk. Nah, jadi Tuhan Yesus duduk, dia menjelaskan kepada mereka apa yang Yesus katakan kepada mereka. Ya. Hari ini tulisan suci ini sudah digenapi. Apa artinya digenapi? Tulisan yang tadi kalian baca itu adalah janji dari Allah loh, janji. Contohnya begini ya, kalian berjanji ya kepada guru-guru CMC untuk menunggu di tempat tertentu supaya dapat dijemput, betul nggak? Tadi siapa yang dijemput dengan janji? Rata-rata. Jadi ada janji ya, mau datang jam berapa dijemput, ya, tempatnya di mana ada janji. Nah, kalau gurunya datang dengan mobil, dia menggenapi janjinya tidak? Iya. Jadi kamu tahu tadi Yesaya adalah firman Tuhan yang Tuhan janjikan 750 tahun loh sebelum Tuhan Yesus lahir loh. Dan janji itu waktu Yesus membaca yang tadi kita lihat ya dalam bahasa Ibrani, Yesus mengatakan pada hari ini janji-janji tadi digenapi. Apa janjinya? Yesus akan beritakan Injil, Yesus akan menghibur orang yang kecewa, Yesus akan membebaskan orang dari dosa, Yesus akan menjadi penyelamat kita dari dosa. Yesus akan mengumumkan ya tahun Yobel. Apa tahun Yobel? Pembebasan. Pembebasannya, membebaskan bukan hanya orang Israel loh, membebaskan manusia dari perhambaan dosa. Yesus bilang semua janji-janji itu sudah digenapi. Nah, kalau Yesus tidak datang ke bumi, janji-janji itu tidak bisa digenapi. Jadi pada hari ini tulisan ini sudah digenapi di telinga kalian. Siapa punya telinga di sini? Semua ya. Apa gunanya telinga kamu? Mendengar apa? Firman Tuhan ya, jangan lupa ya. Jadi jangan sampai didengar tidak masuk ya ke dalam otak. Kalian harus mendengar dan mengingatnya. Nah, kemudian semua orang ya yang hadir di situ, mereka itu kagum loh dengan Tuhan Yesus loh. Mereka apa? Kagum dengan Tuhan Yesus. Kenapa kagum? Jadi mereka semua mendengarkan Yesus waktu membaca, mereka senang. Mendengarkan Tuhan Yesus menjelaskan, mereka juga senang. Nah, tetapi apa yang terjadi? Mereka melihat Tuhan Yesus. Wah, ini kan Yesus. Dari kecil kita sama-sama dengan Yesus bukan? Dia bukankah putra angkat Yusuf? Siapa Yusuf? Tukang kayu. Bapak angkatnya. Bapak angkat loh. Yusuf tuh bapak angkat loh. Bapak Tuhan Yesus siapa? Allah Bapak. Bukankah adik-adik tiri Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita? Seperti siapa? Yakobus, Yudas, Yoses, Simeon, ada. Kemudian adik-adik tiri perempuannya ada bersama-sama kita. Kok Tuhan Yesus ini, kan kita tahu sekolahnya nggak tinggi, kenapa dia bisa berkata-kata seperti itu? Mereka meragukan Yesus ya. Mereka apa? Meragukan Tuhan Yesus. Nah, kamu lihat di sini ayat 23. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada mereka, bagaimana? Ya, kamu pasti mengatakan kepadaku ya, peribahasa ini tabib ya, tabib itu untuk bahasa zaman dulu itu adalah kata yang berarti dokter. Apa itu tabib? Dokter ya. Dokter, sembuhkanlah dirimu, apapun yang telah kami dengar yang engkau lakukan di Kapernaum, lakukanlah juga di sini di negerimu sendiri. Mereka mau melihat bukan Yesus mengajar firman loh. Mereka bukan mau mendengar Yesus mengajar firman. Mereka mau melihat Yesus melakukan mujizat. Melakukan apa? Mujizat loh. Di Kapernaum Tuhan Yesus melakukan mujizat, membuat air menjadi anggur. Ya, kemudian ada anak yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Mereka mau melihat, ini Nazaret Tuhan Yesus. Coba buat mujizat di sini supaya kami bisa percaya. Ya.
Dan Tuhan Yesus akhirnya bagaimana? Menghadapi mereka yang tidak percaya. Tuhan Yesus berkata di ayat 24, dan dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di negerinya sendiri. Nah, tadi saya katakan apa? Anak ayam mati di lumbung padi. Kalau mereka mau mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, mereka jadi tambah pandai enggak? Tambah apa? Pandai loh. Tapi mereka tidak mau mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Sehingga mereka seperti apa? Anak ayam mati di lumbung padi. Nah, kemudian kita lihat. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka suatu pengajaran yang sudah ada di alam Alkitab Perjanjian Lama. Tuhan Yesus itu memberitahukan mereka kejadian di zamannya Nabi Elia Elisa. Nah, kejadian di zaman Nabi Elia itu sudah dicantumkan di 1 Raja-Raja pasal 17 dan 18. Kalau kalian lihat di situ. Waktu itu 3,5 tahun tidak ada hujan, dan Elia itu disuruh pergi ya ke luar negeri untuk membantu janda di kota Sarfat. Supaya janda itu yang punya tepung dan minyak tiap hari ya bisa membuat roti dari tepung dan minyaknya tidak pernah habis. Ya, bukan membantu janda di Israel. Yang kedua, Tuhan Yesus juga bilang di zamannya Nabi Elisa. Ya, ada jenderal yang terkenal dari luar negeri, ya. Jenderal itu yang bernama Naaman, dia sakit kusta. Tuhan Yesus bilang, Tuhan bawa dia datang ke Israel, disembuhkan oleh Nabi Elisa, ya, dengan menyuruh dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Wah, ketika mereka mendengarkannya kata-kata seperti itu, apa yang terjadi? Mereka semuanya marah sama Tuhan Yesus loh. Mereka semuanya marah. Kamu tahu nggak? Penuh dengan kemarahan. Akhirnya apa? Mereka itu beramai-ramai, ya, membawa Yesus keluar dari sinagog, ya, membawa Yesus keluar. Yesus pun ikut mereka keluar loh. Kemana mereka bawa Yesus keluar? Ke luar sinagog rumah. Kamu tahu kota Nazaret itu adalah kota di lereng bukit, ya. Jadi kalau keluar dari rumah, di belakang rumah itu adalah jurang, apa? Jurang. Mereka mau dorong Tuhan Yesus supaya jatuh dalam jurang dan mati. Jahat nggak orang di situ? Jahat, ya. Tuhan Yesus itu mengajar mereka firman Tuhan, malah mereka mau mencelakakan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Bisa nggak mereka mencelakakan Tuhan Yesus? Kenapa nggak bisa? Karena Tuhan Yesus hanya akan mati dengan satu cara. Apa? Kalau kita misalnya tembak Tuhan Yesus, bisa nggak Tuhan Yesus mati? Kalau kita ya lempar Yesus ke jurang, bisa nggak dia mati? Yesus harus mati dengan cara apa? Apa? Disalibkan, ya. Yesus hanya bisa mati disalib. Jadi Yesus, apa yang terjadi? Dia lewat dari tengah-tengah mereka, akhirnya orang itu bengong begini. Kita mau mendorong Yesus jatuh ke jurang, ya. Kita ini kan orangnya banyak, di sini orangnya 50. Ya, mau dorong satu orang kok nggak bisa? Kok dia bisa lolos? Kenapa Yesus bisa lolos? Kenapa? Karena dia Allah Maha Kuasa. Ya, Yesus itu Allah Maha Kuasa. Ya, tidak ada orang bisa salibkan dia kalau dia tidak mau disalibkan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tuhan Yesus ditolak di mana? Di Nazaret. Nazaret itu tempat mana? Yesus dibesarkan. Yesus dibesarkan. Jadi waktu Yesus sampai di Nazaret, dia punya kebiasaan. Apa kebiasaan Yesus? Pada hari Sabtu, hari Sabat, Yesus masuk ke gereja orang Yahudi. Gereja apa? Apa yang terjadi di situ? Yesus diberi buku. Bukunya dalam bentuk apa? Gulungan kitab. Jadi Yesus waktu itu membuka kitab apa?
Yesaya pasal 61. Yesaya 61, dan Tuhan Yesus waktu membaca, dia berdiri atau duduk? Semua orang juga berdiri ya. Nah, jadi setelah selesai membaca, Yesus duduk, yang mendengarkan harus berdiri. Nah, apa yang Yesus katakan? Dia diurapi Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Apa itu Injil? Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa kita, dia dikubur, dia bangkit, dia menampakkan diri ya kepada orang miskin, dan Tuhan Yesus juga ingin menolong kita yang apa? Kecewa. Tuhan Yesus juga akan membebaskan orang yang tertawan ya oleh dosa. Ya. Tahun apa itu orang Israel membebaskan tawanan? Tahun apa? Yobel. Tahun apa? Yobel, tahun rahmat Tuhan. Rahmat itu artinya pengampunan dosa. Jadi waktu mereka mendengarkan Tuhan Yesus bilang, pada hari ini ya, firman suci ini sudah digenapi di tengah telinga kalian. Mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena Tuhan Yesus itu satu kampung dengan mereka. Mereka bilang, ini kan putranya Yusuf. Sehingga apa yang terjadi? Ya, mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Dan bahkan mereka ya yang tidak percaya, Tuhan Yesus jelaskan pada mereka ya dari kitab suci tentang siapa? Nabi Elia, Nabi Elisa, tentang janda di Sarfat, tentang Naaman dari Syria. Dan waktu mereka selesai mendengarkan Yesus, mereka malah membawa Yesus keluar dari gereja orang Israel. Mau diapakan Tuhan Yesus? Mau didorong ke jurang, tapi bisa nggak mereka mendorong Yesus ke jurang? Tidak bisa, dan Yesus ya lewat dari tengah-tengah mereka. Mari kita berdiri, kita berdoa. Ya. Kita berdoa ya. Semuanya kita tenang dan berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah datang ke bumi menjadi juru selamat kami. Dan kami juga mengucap syukur untuk sore hari ini dapat belajar tentang Tuhan Yesus yang melayani Engkau di kota tempat dia dibesarkan, yaitu kota Nazaret. Walaupun orang-orang di situ tidak percaya dan mereka menolak Tuhan Yesus, ya Bapa, Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Ya Bapa, tolonglah kami supaya kami anak-anak yang sudah mendengarkan firman dari Engkau berikan kami lubuk jantung yang taat untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Janganlah kami sampai menolak Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami mau ya Bapa, Engkau menolong kami supaya Tuhan Yesus menjadi raja kami, menjadi imam kami, menjadi nabi kami, yang mengajar kami firman Tuhan, yang telah mati untuk dosa-dosa kami dan telah bangkit dari kematian untuk memberikan kami hidup yang kekal. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menolong kami supaya dalam sekolah kami dapat tetap mempunyai tubuh yang sehat, bahkan mempunyai semangat untuk bersekolah di masa pandemi ini. Ya Bapa, Engkau juga menolong orang tua kami supaya mereka diberi kesehatan, keluar masuk mereka Engkau jaga, bahkan Engkau juga menolong supaya semua keluarga kami dapat sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau yang menjadikan kami sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.